Oke saudara, kita masih ada di dalam seri New Strength. Dan kita masuk ke minggu yang terakhir sebelum minggu depan kita memasuki seri yang baru. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini An Ordinary Walk atau perjalanan yang biasa saja. Saudara ya. Nah, minggu lalu kita belajar ya bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan seumpama burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, penggambaran terbang seperti burung Raja Wali ini kita sering anggap sebagai pasti sebuah hal yang spektakuler. Ya, ketika kita nyanyi, aku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat kau bersamaku, apa? Tiada yang mustahil bagimu. Gak ada yang mustahil. And by the way, saya dulu pernah punya band-bandan rohani. Yoses tahu saudara ya. Kami pernah tulis satu lagu. Saya sebenarnya malu untuk bercerita. Waktu saya persiapkan ini juga merinding waktu siapinnya saudara ya. Ingat-ingat hal ini. Satu lagu judulnya The Plane atau pesawat terbang ya. Liriknya bilang kalau kita sama Tuhan tuh seperti kayak naik pesawat terbang ya. Kalau kita jalan masalah kayaknya besar-besar, tinggi-tinggi seperti gedung. Tapi ketika kita terbang naik tinggi bersama Tuhan, ternyata masalah yang di bawah itu kecil sekali. Karena kita terbang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kalau kita suruh memilih, kalau kita bisa memilih, kita pasti memilih untuk hidup terus terbang di atas apapun itu. Terbang sering menjadi tujuan klimaks bagi hidup kita. We love to fly, we really do. Dan kita sering menganggap ya kekristenan tentang hal-hal yang spektakuler saja. Tetapi gimana kalau terbang ternyata bukan klimaksnya saudara. Nah hari ini kita akan membaca satu hal dari kitab Yesaya. Beliau tidak berhenti di terbang saudara. Ia memberikan pola yang sangat berkebalikan dengan pola yang selama ini ada di pikiran kita. Kita suka peningkatan saudara, kita suka increasing. Mungkin dari orang yang dulu mau keluarin uang mikir, sampai gak mikir kalau mau keluarin uang. Akhirnya jadi orang yang mikir gimana ngabisin uang kalau gak habis-habis. Ada yang mau kayak gitu saudara? Ada amin? Itu pola yang sudah wajar di dalam dunia. Tapi Yesaya memberikan satu pola yang berkebalikan. Kita baca lagi saudara ya. Yesaya 40 ayat 31 kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan saudara, ada terbang, ada berlari, ada berjalan. Ini adalah 3 klausa yang sejajar, paralel. Contohnya kalau dalam kalimat bahasa Indonesia kayak gini saudara. Ia bekerja keras, ia berjuang mati-matian dan mencurahkan seluruh tenaga. Artinya satu, si dia ini sungguh-sungguh melakukan apapun yang sedang ia kerjakan. Nah saudara terbang, berlari dan berjalan ini sama-sama menggambarkan hidup di dalam kekuatan Tuhan. Bukan tentang 3 kelas orang Kristen yang berbeda. Yang terbang kelas A, yang berlari kelas B, yang berjalan kelas C. Enggak saudara. Ini sama-sama menggambarkan kehidupan di dalam Tuhan. Nah yang kita suka biasanya berjalan, berlari, terbang. Karena seringkali kita memang hidup dalam pola yang seperti ini. Makanya kita berpikir orang yang terbang, orang Kristen yang terbang adalah orang Kristen yang kelasnya tinggi. Tapi Yesaya dengan sangat cantik membalikan hal ini dengan sebuah teknik yang namanya descending parallelism with a rhetorical reversal. Saya pasang supaya kelihatan keren saudara ya. Udah keren kan ya? Nah ini artinya apa? Kalimat disusun menurun. Dari besar ke kecil, dari kuat ke lemah, dari paling keren ke paling lame, paling meh gitu saudara ya. Tetapi di ujungnya ada pembalikan makna yang mengejutkan, tetapi justru menegaskan pesan utamanya. Makanya urutannya seakan-akan menurun, terbang, berlari, berjalan. Secara logika manusia ini makin payah, makin lame. Masa dari terbang kita yang bisa terbang tiba-tiba berjalan. Tapi lewat urutan yang seakan-akan menurun ini firman Tuhan mau berkata. Ketika kamu terbang, Tuhan memberi kekuatan. Ketika kamu berlari, Tuhan memberi kekuatan.
Dan ketika kamu berjalan, bahkan ketika kamu berjalan sangat lambat dan tertatih, Tuhan memberi kekuatan. Saudara, memang ada dalam momen-momen di hidup kita, kita merasa sedang terbang seperti Raja Wali. Nah, minggu lalu kita belajar ini pengingat tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, saudara. Tapi selain itu juga sebuah penggambaran yang menyajikan gambaran tentang Raja Wali yang membentangkan sayapnya, memanfaatkan kekuatan angin, naik tanpa effort ke awan. Mereka yang menantikan, yang bergantung, yang berserah, berharap kepada Allah, kekuatan Allah akan mengangkat mereka terbang. Nah, dalam perumpamaan Raja Wali ini Yesaya menunjukkan betapa kuat Raja Wali untuk naik tanpa lelah di atas badai, di atas kabut, naik ke awan itu sendiri tanpa terhalang apapun. Demikian orang yang berharap kepada Tuhan naik semakin tinggi di atas sayap-sayap yang kuat. Tetapi anugerah Allah tidak hanya ada di momen-momen yang spektakuler. Anugerahnya tidak hanya nyata ketika kita sedang merasa terbang. Kalau kita lagi merasa terbang, we enjoy it. Kita senang, semua enteng, semua baik. Dan kita sering berpikir inilah penyertaan Tuhan yang paling nyata. Karena kita sedang merasa terbang. Tapi bukankah penyertaannya bukan berdasarkan perasaan kita. Tapi berdasarkan karakternya. That's why bahkan ketika kita merasa tidak sedang ada di atas angin yang mengangkat sayap-sayap kita, Tuhan menyertai kita. Tangannya tetap menopang kita. Nah, pertanyaannya, jika Tuhan tetap ada di momen-momen yang rasanya tidak seperti terbang, kenapa sih kita selalu ingin tinggi? Kenapa sih kita selalu ingin spektakuler? Nah, kalau kita selidiki ke hati paling dalam, jangan-jangan saudara seperti Selah tadi, jangan-jangan kita tidak mendambakan Tuhan. Kita sedang menginginkan ketinggiannya saja. Kita sedang mendambakan terbangnya saja. Kita sedang memakai Allah untuk memuaskan keinginan hati kita. Karena di dalam terbang kita merasa punya segalanya. Di dalam pelayanan yang spektakuler kita merasa aman. Di dalam pekerjaan yang gajinya besar kita merasa kuat. Tetapi justru disinilah masalahnya. Seringkali yang kita inginkan bukan Tuhan, tetapi hanya perasaan menjadi kuat bersama Tuhan. That feeling, aku kuat, aku bisa, aku mampu. Makanya doanya angkat duri ini Tuhan. Nah, saudara, perasaan ingin menjadi kuat. Kalau kita cek ke dalam hati kita, akarnya sebenarnya kita sedang menyembah sesuatu yang salah. Kita menuhankan perasaan kuat yang membuat kita merasa nyaman, yang membuat kita merasa aman, yang membuat kita merasa utuh, yang membuat kita merasa punya kontrol. Di saat inilah kita sedang menyembah hal yang lain selain Tuhan. Di sinilah kita sedang yang namanya menyembah berhala. Dan berhala ini tidak selalu yang serta-merta terlihat jahat. Berhala adalah hal-hal yang baik juga, tapi kita jadikan hal yang utama. Pelayanan yang spektakuler bisa jadi berhala. Keluarga kita bisa jadi berhala. Kesuksesan bisa jadi berhala. Kerohanian kita bahkan bisa jadi berhala. Dan bagaimana kita bisa tahu ketika kita selalu merasa dituntut? Karena berhala selalu menuntut. Berhala selalu berkata, kalau kamu gak di atas, you are not enough. Kamu gak cukup. Kalau kamu gak terlihat berhasil, kamu tidak berharga. Kalau kamu gak terus terbang tinggi, kamu sedang gagal. Dan di situ kita mulai melayani bukan karena kita mencintai Tuhan, tapi dari kebutuhan akan pengakuan. Kita bukan lagi taat bukan karena anugerah Tuhan sudah lebih dulu menjangkau kita. Tapi karena kita takut tidak cukup baik dilihat orang. Kita berdoa bukan karena lagi kita membangun relasi dengan Tuhan, tapi karena kita sedang bertransaksi. Nah, saudara, kalau berhala menuntut, berkata kalau kamu gak terbang, berarti kamu gak cukup baik. Kamu gak berharga. Hari ini dengarkan Tuhan mau berkata, bahkan ketika kamu tertatih-tatih, aku ada. Itulah sebabnya Yesaya gak berhenti di terbang. Dia lanjutin dengan berlari. Nah, saudara, dalam perjanjian lama bahasa Yunani atau Septuaginta, berlari ini menggambarkan sebuah gerakan yang cepat. Bergegas, bergerak cepat. Dan ini Yesaya dalam konteksnya mengambil istilah dari seorang pelari yang sedang berlomba. Yang berjuang keras, menghabiskan kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan by the way, Paulus suka banget pakai perumpamaan pelari ini untuk menggambarkan kehidupan kekristenan, saudara. Dan Paulus menjalani perlombaannya dengan bersuka cita. Di perjanjian lama, dia menjalani perlombaannya dengan bersuka cita. Even dia ada dalam persekusi, sedang dalam penjara.
Dia selalu berkata, aku menjalaninya dengan bersuka cita. Even dalam hal berat yang harus ia lalui, ia menjalani perlombaannya dengan bersuka cita karena ia tahu ada kekuatan yang lebih dari cukup di dalam anugerah Tuhan. Ada kekuatan di dalam Injil Yesus Kristus di perlombaan mencapai mahkota kehidupan. Saudara, kita semua berlari untuk satu tujuan. Pertanyaannya, apa tujuanmu? Sekali lagi, untuk membuktikan dirikah? Untuk merasa bernilai-kah? Karena takut gagalkah? Tidak cukup baikkah? Dan itulah sebabnya orang Kristen banyak yang terlihat berlari cepat, aktif, banyak kegiatan, tapi sebenarnya di dalam exhausted, kelelahan. Karena berlari dengan tujuan yang salah. Dan by the way, seorang pelari yang paling hebat berlari dalam kehidupannya adalah Yesus Kristus. Ia berlari mengerjakan tujuan ilahi, tujuan Bapa yang mengutusnya, bukan untuk kepentingannya. Bahkan ia sampai mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba mati di kayu salib. Buat saudara dan saya yang selalu punya tujuan yang terdistorsi dalam perlombaan hidup kita. Ini ayat yang sering kita baca, Ibrani 12 ayat 1-2, tapi izinkan saya bacakan buat saudara sekali lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kalau saudara punya tujuan yang lain dalam berlari. Untuk kepentingan saudara, pandanglah kepada Kristus. Berlarilah dengan memandang kepadanya. Yang terlebih dahulu tekun memikul salib di dalam kehinaan karena dosa kita. Dan saudara, Yesaya tidak hanya berhenti di berlari, ia menuliskan kata berjalan di sana. Kekuatan dari Tuhan bukan hanya ada bagi kita yang menantikannya ketika kita terbang dan berlari, bahkan ketika kita berjalan. Saudara, dalam bahasa aslinya berjalan ini adalah kata kerja umum untuk berjalan ya dari suatu tempat ke tempat lain. Dan Yesaya pakai metafora ini untuk menggambarkan perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Sebuah hal yang kita lakukan sehari-hari. Kita semua berjalan setiap hari saudara ya, minimal ke Indomaret. Minimal ke kamar mandi, jalan ke dapur, jalan ke teras, jalan sama gebetan. Dan berjalan ini menggambarkan hal yang mungkin ya saudara, kita rasa sangat membosankan. Karena lebih asik terbang saudara. Berjalan ini menggambarkan hal-hal yang tiap hari harus kita lewati. Setiap hari harus kita jalani. Berulang-ulang di dalam perjalanan hidup kita. Nah saudara, kalau kita bandingkan dengan kata kerja yang sama di perjanjian baru, berjalan ini menunjukkan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Kita dipanggil untuk berjalan worthy of the gospel. Layak bagi Injil yang sudah membebaskan kita. Layak bagi Tuhan. Nah kalau terbang menggambarkan sesuatu yang tinggi, spektakuler. Dan berlari menggambarkan sesuatu yang cepat, sigap, dan punya tujuan akhir. Maka berjalan adalah hal yang membuat kita tidak merasa tinggi, tidak merasa cepat, dan kadang membawa kejenuhan. Kalau hal ini saja tidak membuat aku excited sehari-hari, bagaimana aku bisa menjalaninya layak bagi Tuhan? Aku aja gak excited. Apakah Tuhan excited dengan hal yang aku lakukan setiap hari sebagai rutinitas ini? Mungkin saudara yang harus bangun tiap pagi untuk bekerja, naik transportasi umum, desak-desakan dalam busway, desak-desakan dalam kereta. Saudara berhadapan dengan paper yang setumpuk seharian. Dan bertanya sampai kapan? Apa tujuanku melakukan ini? Saudara mungkin yang tiap pagi harus menyiapkan usaha saudara. Mungkin koreko dengan soto bangdutnya setiap hari pagi harus belanja ke pasar. Ngaduk soto, saya gak tahu koreko masih ngaduk soto sendiri atau enggak ya. Untuk saudara yang tiap pagi harus menyiapkan usaha saudara lelah.
pengen seperti bisnismen yang sudah gak perlu gini-gini lagi. Apa tujuanku setiap hari seperti ini? Saudara yang tiap pagi harus bangunin anak, mandiin, siapin ke sekolah. Masih berapa tahun lagi aku begini? Apa tujuannya sih sebenarnya? Saudara yang masih sekolah, masih kuliah, harus kerjain PR, kerjain tugas, saudara frustrasi dengan semuanya. Bahkan ketika aku menjalani ini semua, benarkah masa depanku? Pasti baik gitu ya. Semuanya hanya sebuah rutinitas yang kadang membuat aku jenuh. And we do feel those things. Dan hari ini firman Tuhan kabar baiknya memberikan janji 3 lapis saudara. Bukan hanya bagi saudara yang sedang merasa terbang, tinggi mengatasi badai. Bukan hanya bagi saudara yang sangat aktif, excited, berlari dengan cepat. Tapi juga bagi saudara yang sedang berjalan, langkah demi langkah yang kadang terasa menjemukan. Ada kekuatan Allah di dalam perjalananmu. Bagaimana jika kekristenan bukan hanya berbicara tentang momen spektakuler, tetapi kesetiaan dan ketekunan setiap hari. Dan Tuhan bukan seperti kita yang dulu mungkin waktu pacaran ya saudara gandeng-gandeng, rangkul-rangkul, gak mau tinggal. Mulai lama pacaran, pacarnya lemot sedikit jalannya ditinggalin. Udah nikah, pasangan disuruh jalan sendiri saudara. Tuhan gak seperti itu. He walks with us every day. Even di dalam rutinitas yang terasa membosankan. Saudara, ada sebuah puisi yang indah. Izinkan saya membacanya untuk saudara. Judulnya The Threefold Promise. Dari Annie Johnson Flint. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi izinkan saya baca bahasa Inggrisnya dulu. Oh, wonderful promises given to those who wait on the Lord. Strength for the faint who have fallen. Power for weakness outpowered. Blessed the threefold assurance, thrilling the soul like a song. They shall mount up as the eagles, on white wings and swift wings and strong. Run with the stride of the racer, leaping unwearied and free, till he comes to the end of his journey, and the crown of his effort shall see. But the word for the worn and the weary, who know not the rapture of wings, who know not the joy of the runner, what infinite comfort it brings. Walk and not faint, the slow steppings, the plodding dull round of the days, the toil and the heat and the burdens, the wearying halts and delays. Oh, promise for those who are walking, who falter and stumble and fall, the courage, the strength, and the patience. This is the sweetest of all. Saudara, betapa indah janji yang diberikan bagi mereka yang menantikan Tuhan. Kekuatan bagi yang letih dan yang jatuh dicurahkan bagi yang lemah. Tetapi ada jaminan janji lapis 3 ini. Ada mereka yang akan naik terbang seperti Raja Wali dengan sayap yang terbentang luas, cepat dan kuat. Bagi mereka yang mungkin yang berlari dengan langkah sang pelari, melompat tanpa lelah dan tanpa terikat sampai tiba di ujung perjalanannya. Tetapi hari ini ada firman bagi yang letih dan lesu, yang tidak mengenal sukacita terbang dengan sayap. Yang tidak merasakan kegembiraan sang pelari. Ada penghiburan yang tidak terhingga bagi mereka yang berjalan. Mungkin dalam langkah-langkah yang lambat. Mungkin dalam putaran hari-hari yang membosankan dan berat. Mungkin ada jerih lelah, panas dan beban yang dipikul. Mungkin ada perhentian yang melelahkan, ada penundaan yang begitu panjang. Ada kekuatan bagi mereka yang sedang berjalan, yang goyah,
yang tersandung, yang jatuh. Ada keberanian, kekuatan, dan kesabaran. Dan inilah janji yang paling manis dari semuanya. Saudara, bukankah ini janji yang manis bagi kita? Bahwa Tuhan ada, bahkan di dalam putaran hari-hari saudara yang mungkin terasa membosankan. Bahkan di dalam desak-desakan dengan orang banyak di transportasi umum. Bahkan di tugasmu yang menumpuk. Bahkan ketika engkau memandikan anakmu yang masih balita. Mengantarkan mereka ke sekolah. Di rutinitas yang membosankan. Dia ada. Dan bukan cuma itu, ia sudah berjalan lebih dulu. Allah yang sejati menambahkan natur manusia ke dalam dirinya. Lahir di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan by the way, kalau saudara baca tradisi dan sejarah, Yesus belajar. Untuk menjadi seorang rabi itu dia menempuh sekolah juga, saudara. Yesus menjalani hari-hari yang kita jalani. Untuk menyelesaikan karya penebusan, He walks. Saudara, Yesus Kristus gak terbang mengatasi penderitaan. Ia menjalaninya. Yesus Kristus tidak berlari dari penderitaan untuk menghindarinya. Ia berlari kepada kehendak Bapa meskipun harus mengalami penderitaan. Ia berjalan tertatih-tatih memikul salib menuju ke Golgota. Untuk apa? Untuk menebus dan memastikan bahwa hidup yang kita jalani tidak sia-sia. Untuk menyelamatkan dan memberikan kita tujuan yang baru, yaitu hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di dalam rutinitas yang terasa biasa saja. Even in your ordinary walk. Saudara, kita sering berpikir Tuhan menyertai kita ketika kita sedang mengalami hal yang besar, spektakuler, tinggi dan cepat. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa ia juga ada di langkah-langkah harian yang mungkin terasa menjemukan. Langkah yang biasa saja, yang seringkali kita remehkan karena kita pikir ini gak ada tujuan besarnya. Gak ada tujuan akhirnya. Apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Pada langkah-langkah kecil yang saudara lakukan setiap hari, yang terasa menjemukan itu juga langkah-langkah yang Tuhan Yesus juga tebus di kayu salib. Untuk memastikan langkah-langkah kecilmu ini, yang kadang terasa lelah, terasa letih, kakimu goyah, dan menjemukan. Langkah yang kita remehkan, diberi makna melalui pengorbanan Kristus. Langkah-langkah kecilmu, setiap hari ia mau pakai untuk kemuliaannya. Saudara, hari-hari ke depan, setahun ini mungkin ada hari-hari yang mungkin terasa kita terbang, mengatasi badai. Ada hari-hari yang mungkin kita berlari, cepat, aktif, excited, sukacita. Tapi mungkin ada hari-hari yang biasa-biasa saja. Ketika menjalani hari-hari yang biasa saja, ingatlah hal ini bahwa gak ada yang sia-sia. Mungkin saudara rasanya bosan, rasanya jenuh, frustrasi, gak habis-habis, gak glamor, gak spektakuler. Biasa saja. Tapi ketika mengingat pengorbanan Kristus, hati saudara bisa berkata, even di dalam langkah-langkah yang biasa aku mau setia. Even di dalam paper yang menumpuk aku mau setia. Even di dalam memandikan anakku aku mau setia. Even dalam tugas kuliahku, PR-ku aku mau setia. Even di dalam pelayanan yang mungkin masih setiap minggu terasa menjemukan. Aku mau setia karena aku melakukannya untuk kemuliaan Tuhan yang sudah begitu besar beranugerah bagi aku. Menebus dan menyelamatkan aku. Saudara, kita sering berdoa, Tuhan aku minta supaya aku bisa terbang mengatasi badai hidup. Kita sering berdoa, Tuhan aku minta supaya aku bisa berlari cepat, fokus sampai tujuan akhir. Hari ini saya akan tutup firman Tuhan dengan mengajak saudara untuk berdoa
untuk kesetiaan berjalan di jalan setapak yang biasa saja. Karena ia juga setia berjalan bersamamu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa langkah yang membosankan yang harus saudara jalani setiap hari. Berbeda-beda mungkin. Mungkin ada yang nggak sempat saya sebutkan, tapi hari ini dengan hati yang percaya datang kepadanya. Bahwa setiap langkah kecil itu dan minta Tuhan berikan aku kesetiaan untuk berjalan setiap langkah ini. Karena dalam rutinitasku, dalam putaran hari yang terasa menjemukan kadang, pengorbananmu sudah memastikan itu gak sia-sia. Kau mau pakai untuk kemuliaan namamu. Mari datang kepadanya, masing-masing berdoa. Minta Tuhan, bukan hanya supaya aku bisa terbang, mengatasi badai hidup. Bukan supaya aku hanya bisa berlari cepat, fokus sampai tujuan. Tapi supaya aku setia di langkah-langkah yang harus aku jalani setiap hari. Dengan bersandar kepada Tuhan yang lebih dulu setia kepada kita. Mari datang kepadanya.